lagi dengan saya Irfan Dwi Aditya. Kali ini kita akan melakukan percobaan konstanta Planck. Adapun percobaan kali ini bertujuan untuk menentukan tegangan di mana LED menyala. Yang kedua adalah menghitung energi yang dibutuhkan untuk memancarkan cahaya pada LED. Yang ketiga adalah menentukan panjang gelombang tiap warna pancaran LED melalui spektrumnya. Dan yang terakhir adalah menghitung nilai konstanta Planck galat. Sebelum kita melakukan percobaan, saya akan menjelaskan mengenai light emitting diode atau LED yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Light emitting diode atau LED adalah perangkat semikonduktor yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Disimbolkan seperti ini, di mana pada bagian kiri itu adalah anoda atau kutub positif, dan di bagian kanan itu adalah katoda atau kutub negatif. Nah, biasanya untuk menyalakan LED ini, kita memberi arus dari anoda ke katoda. Ini dinamakan dengan panjar maju pada bahasa Indonesia atau sebagai forward bias pada bahasa Inggris. Dan itu juga yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Nah, arus akan mengalir dari anoda ke katoda. Nah, bagaimana proses yang terjadi pada LED itu sendiri akan saya jelaskan berikut ini. Nah, prinsip kerja LED adalah sebagai berikut. LED biasanya terdiri dari dua bagian. Ya. Yang satu adalah bagian P. Pada bagian P ini semikonduktor didoping dengan bahan trivalen atau akseptor. Bahan trivalen adalah bahan yang memiliki atom valensi 3. Sehingga pada bagian P, majority carrier-nya itu adalah hole. Ya. Minority carrier-nya adalah elektron, yaitu yang simbol negatif ini. Sedangkan pada bagian N, dia didoping dengan bahan pentavalen atau donor. Bahan pentavalen itu memiliki 5 elektron valensi, sehingga pada bagian N, majority carrier-nya adalah elektron, dengan minority carrier-nya berupa hole. Pada bagian batas atau bagian junction ini, hole dan elektron itu berinteraksi, di mana terjadi difusi dari elektron ke hole. Sehingga pada bagian batas ini terbentuk seperti ini, pengkutuban sebelah kanan atau sebelah pada bagian negatif ini adalah positif, dan pada bagian positif ini adalah negatif. Nah, daerah ini yang disebut juga sebagai depletion region. Nah, depletion region ini membentuk yang namanya energy gap, di mana apabila elektron ingin berpindah atau berinteraksi dengan hole, maka dia harus melewati energi barrier ini, ya, yang dibentuk oleh depletion region. Nah, bagaimana cara untuk melewati depletion region ini? Maka kita harus tambahkan beda potensial, ya, dengan panjar maju, yaitu tadi pada bagian positif kita tambahkan dengan beda potensial positif, dan pada bagian negatif kita tambahkan dengan beda potensial negatif. Sehingga pada saat tertentu, ya, pada beda potensial tertentu, maka elektron ini bisa pindah melewati depletion region, ya, dan akan menghasilkan cahaya, ya, akan mengeluarkan cahaya. Ya. Apabila pada dioda biasa, interaksi ini setelah melewati depletion region hanya akan menghasilkan panas. Tetapi pada LED ini adalah perangkat khusus yang konversi interaksinya ini akan menghasilkan cahaya. Seperti itu. Pada sudut pandang energi, kita melihat bahwa daerah P itu memiliki energi yang lebih tinggi daripada daerah N. Di mana keduanya memiliki pita valensi dan pita konduksi.
Ya, di tengah-tengah ini yang tadi kita sebut dengan depletion region atau dan juga di tengahnya ini adalah batas atau sambungan antara daerah P dan daerah N atau biasa disebut dengan PN junction. Nah, eh, eh, majority carrier pada daerah P ini adalah hole, ya, seperti ditunjukkan pada gambar, sedangkan daerah N ini adalah elektron, seperti itu. Nah, apabila tadi kita tambahkan energi ya, berupa beda potensial pada kedua kutub dioda, maka elektron ya, yang merupakan majority carrier pada daerah N akan mampu berpindah ya, dari pita konduksi ke pita valensi pada daerah P. Ya. Oke, yang selanjutnya akan menghasilkan cahaya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, maka kita juga bisa plot hubungan antara arus dengan tegangannya. Nah, pada awal saat beda potensial itu belum cukup untuk memindahkan elektron melewati depletion region, maka pada keadaan idealnya arus itu akan bernilai mendekati 0. Tetapi apabila tegangannya telah cukup untuk melewati depletion region, maka dia akan menaik. Nah, pada titik ini dioda mulai menyala. Nah, saat kapan dioda itu mulai bernyala dan atau bagaimana klasifikasi dioda itu menurut tegangan nyalanya, boleh saya sebut tegangan nyalanya, titik ini, itu dikategorikan dari jenis dioda itu atau warna dioda itu sendiri. Di mana kita bisa lihat bahwa energi pada dioda itu sebetulnya bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta Planck. H itu adalah konstanta Planck dikali C itu adalah cepat rambat cahaya dibagi dengan panjang gelombang cahaya. Nah, panjang gelombang cahaya ini bergantung dari jenis dioda atau warna dioda. Nah, sebagai contoh untuk ultraviolet itu panjang gelombangnya kurang dari 400 nanometer ya. Dan forward voltage-nya antara 3,1 sampai 4,4 volt. Nah, material atau bahan yang dibuat untuk LED ultraviolet ini diantaranya adalah aluminium nitride, aluminium gallium nitride, dan aluminium gallium indium nitride. Seperti itu. Nah, untuk violet antara 400 dan 500 dengan forward voltage-nya 2,8 sampai 4, ini dibentuk oleh INGAN. Ya, biru dan seterusnya kita bisa lihat pada tabel ini bahwa panjang gelombang cahaya itu berbeda-beda menurut warnanya. Ya, dari atas ke bawah itu makin besar, ya, sehingga apabila panjang gelombangnya makin besar, maka energinya itu semakin kecil. Oke. Begitupun sebaliknya apabila panjang gelombangnya makin kecil, energinya itu semakin besar. Dan panjang gelombang ini kita lihat bergantung dari warna, di mana warna itu bergantung dari bahan penyusun LED itu sendiri. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai teori dasar eksperimen yang akan dilakukan. Selanjutnya silakan Anda menonton video berikutnya mengenai cara pengambilan data dan juga pengolahan data. Terima kasih.